Ada 2 poin saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Poin pertama adalah kutukan masa lalu dan bagaimana kita bisa mengatasinya untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik. Dan yang kedua adalah kutukan geografi. Jadi malam-malam kan bagusnya ngomong soal kutukan ya. Jadi kutukan yang pertama adalah kutukan masa lalu. Apa kutukan masa lalu tadi? Historical path dependency. Apa yang diputuskan, apa yang diambil, pilihan-pilihan yang diambil, takdir-takdir yang dipilih pada masa sebelumnya berpengaruh pada ketersediaan pilihan yang ada di hadapan kita. Ini bukan mengajak kita untuk menyalahkan masa lalu, tapi mengajak kita untuk secara realistis memahami kompleksitas yang melingkupi kita, yang tidak sepenuhnya berada di dalam kendali kita, karena ada hal-hal yang tertumpuk, ada PR-PR yang ditinggalkan, ada masalah-masalah yang itu akarnya tidak bisa diurai dengan hanya melihat 5 tahun, 10 tahun ke belakang. Maka hari ini pun kita masih bicara soal Dendels, ya kan? Kemarin ada menteri dipuji membuat Jawa lebih terhubung seperti Dendels. Padahal Dendels itu kata Pramudia Anantatur salah satu orang yang bertanggung jawab atas genosida yang terjadi di Nusantara. Ya memang terhubung, tapi Belanda menghubungkan itu untuk siapa? Belanda menghubungkan itu untuk menarik dan mengekstraksi sumber daya alam yang dibawa ke Batavia, dari Batavia kemudian dijual ke pasar internasional. Ini kutukan yang ingin saya bicarakan. Jadi kutukan pertama adalah kutukan masa lalu, dan karena itu untuk bicara tentang masa depan Indonesia, mari kita susuri masa lalu Indonesia atau bahkan sebelum Indonesia itu. Kawasan ini, ini ada sebelum masuk ke situ, kalau waktunya cukup saya mau mulai dengan cerita soal Agus Salim. Cukup nggak waktunya? Cukup ya? Saya ini agak susah karena kalau dibiarkan ngomong berhentinya agak sulit gitu ya. Jadi nanti kalau sudah waktunya tolong dilempar saja, Mas selesai gitu ya. Agus Salim pada tahun 1953 mewakili Presiden Soekarno untuk datang ke Buckingham Palace merayakan peringatan penobatan Ratu Elizabeth. Waktu itu ada Pangeran Philip, masih muda sekitar 30-an tahun, ya, dia masih grogi, masih junior, jadi menghadapi tamu-tamu dari negeri yang jauh dia masih gagap gitu ya. Ya masih muda seperti saya kan. Nah, kemudian di tengah pertemuan itu Agus Salim melihat si pangeran ini terasa agak out of touch dengan lingkungan sekitar ya kan, bangsawan-bangsawan yang datang, tamu-tamu yang datang dari banyak tempat ngobrol dan bicara tentang banyak hal. Akhirnya untuk memecah keheningan, untuk bikin ice breaking, walaupun kemudian nanti akan dilihat dengan banyak angle ya. Tapi yang dituturkan oleh keluarga Agus Salim sendiri adalah sebenarnya niatnya baik ya untuk ice breaking. Jadi Agus Salim mengepul-ngepulkan rokoknya di hadapan si Pangeran Philip ini. Jadi Pangeran Philipnya kemudian ditanya oleh si Agus Salim, the grand old man, Mas Pangeran gitu ya, tapi tentu bukan Mas Pangeran ya. Pertama Agus Salim bukan orang Jawa, orang Minang, jadi kemana-mana waktu itu dia datang pun pakai baju Minang. Kemudian Pangeran Philipnya juga bukan orang Jawa, jadi bukan Mas ya. Jadi pasti, ya, Pangeran Philips, apakah Anda tahu bau apa ini gitu ya. Pangeran Philip kemudian menggerak-gerakkan hidungnya mencoba membaui itu apa, tapi karena mungkin di istana steril dia nggak terlalu paham gitu ya, nggak pernah main ke terminal Pulau Gadung gitu ya, di sini kretek banyak. Nah, tapi kemudian Agus Salim mengatakan karena inilah bangsa tuan, ya, bangsa-bangsa Eropa menjelajahi samudra untuk sampai ke negeri saya. Nah, ini satu kejadian, satu peristiwa, satu momentum historis yang penting yang jejaknya masih akan terasa hari ini hingga ke masa depan kita. Bagaimana Asia, yang kata Anthony Reid adalah sebuah kawasan perdagangan yang terbuka, yang berdagang satu sama lain, yang terbuka bagi petualang, terbuka bagi penjelajah, terbuka bagi para misionaris, bagi para pelajar beragam agama, gitu. Maka kita kenal
kerajaan-kerajaan kuno Asia Tenggara itu dari catatan-catatan para biarawan, termasuk yang kemudian berhenti di Sriwijaya, gitu ya. Ini kawasan yang sangat terbuka. Sampai kemudian kawasan ini kemudian didatangi dan kemudian ditempatkan sebagai pinggiran yang dia terintegrasi ke dalam sistem global. Tadinya dia terpisah-pisah, tapi dia hanya terintegrasi sebagian dengan sistem global, karena dia berdagang hanya dengan yang dekat-dekat, paling jauh mungkin di Samudra Hindia, di wilayah Arab bagian selatan, atau mungkin sampai ke Madagaskar. Tapi kemudian datang Belanda, pertama datang ke Banten. Kenapa Banten? Karena wilayah Samudra Hindia sudah dikuasai oleh Portugis yang menerapkan kartas pajak bagi kapal-kapal yang melewati wilayah itu. Ini kalau mau ditarik lagi ya, karena waktu itu Eropa sedang konflik. Maka tanah yang merupakan sumber pendapatan utama dari kaum feodal, kaum bangsawan itu tidak lagi bisa diandalkan. Karena konfliknya antara Protestan dan Katolik ini kemudian semakin kuat, stabilitas politik Eropa menjadi sangat rentan. Ini diiringi dengan revolusi persenjataan, Gunpowder Revolution dan revolusi perbentengan, maka banyak teknologi benteng baru. Tanah menjadi tidak bisa menjadi sumber pendapatan yang bisa dihasilkan, sehingga perdagangan, ya, sumber uang yang lain ini menjadi darah bagi survival negara-negara di Eropa. Maka mulailah abad penjelajahan bangsa-bangsa Eropa. Awalnya yang dominan adalah bangsa-bangsa Italia, ya, Milan, Venesia, ya, Venesia dominan. Venesia dan Genoa itu dua kekuatan superpower waktu itu karena mereka menguasai Mediterania. Dengan menguasai Mediterania mereka bisa menguasai dagangan yang datang dari Asia dan dari Afrika. Tapi kemudian Portugis menyusuri pantai barat Afrika, maka kemudian dia menemukan Tanjung Harapan, ya, karena dia sudah mau mentok, tapi akhirnya ternyata ada jalan lain untuk mendapatkan sumber-sumber dagang itu. Akhirnya kemudian dia menyebutnya Tanjung Harapan. Kemudian menjelajah lebih jauh lagi mencari India. Vasco da Gama nanti mendarat di Kalkuta, bikin ribut, diusir, datang lagi dengan membawa senjata dan kemudian menaklukkan Kalkuta dan akhirnya pesisir, hampir seluruh pesisir di wilayah Samudra Hindia nanti dikuasai Portugis, termasuk mahkotanya nanti adalah Malaka. Ya, kejatuhan Malaka ini penting. Kenapa? Karena kejatuhan Malaka ini mengakhiri dominasi Venesia. Kenapa? Karena dengan jatuhnya Malaka, Samudra Hindia yang merupakan jalur perdagangan utama dunia pada waktu itu praktis berada di bawah kontrol Portugis. Artinya apa bagi Nusantara? Kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara yang tadinya dominan dan berdagang dengan pasar global menjadi tidak memiliki akses pada pasar global. Makanya Demak mengirim Adipati Unus untuk mencegah kekuasaan Portugis di sana, tapi gagal, kalah gitu ya. Sehingga akhirnya di Nusantara siapa yang kemudian berjaya setelah Demak? Kota-kota maritim kemudian jatuh, kesultanan-kesultanan maritim jatuh dan kemudian digantikan oleh kerajaan-kerajaan yang berbasis agrikultur. Maka dari Demak beralih ke Pajang, dari Pajang pindah kemana? Mataram. Ya, Mataram itu basisnya bertani. Ini sekaligus menandai kalau kata Kunto Wijoyo, hancurnya kelas entrepreneur yang lahir di Nusantara ini, gitu, karena mereka kehilangan akses kepada pasar global itu. Nanti kelas entrepreneurnya akan dibentuk kemudian oleh sistem kolonial. Nah, ini jadi jatuhnya Malaka itu adalah satu kejadian di masa lalu yang masih akan berdampak hingga hari ini. Jatuhnya Malaka kemudian membuat Portugis menguasai perdagangan di Samudra Hindia. Dia paksa membayar pajak untuk ketika dia melewati Samudra Hindia. Maka Belanda yang waktu itu sedang perang dengan Portugis karena Belanda Protestan, Portugis dan waktu itu dengan Spanyol rajanya sama, itu Katolik. Maka Belanda tidak lagi bisa mendapatkan rempah-rempah dari Spanyol atau dari Portugis, maka Belanda harus cari jalan sendiri. Dari situ ada seorang pekerja kapal Portugis yang kebangsaannya Belanda. Dia berkhianat, kemudian memilih negaranya, memilih Belanda. Dari situ memberitahu rute ada yang bisa dilewati oleh Belanda tanpa
ketahuan Portugis, tapi harus lewat jalur Samudra Hindia. Jadi kalau kita lihat peta, jalur perdagangan itu biasanya di pesisir-pesisir kan, dia kuasai dari Bab el Mandeb, Hormuz, Kalkuta gitu ya, kemudian nanti sampai Malaka, sampai ke Cina. Ini yang kemudian sekarang coba dihidupkan oleh Cina dengan Maritime Silk Road ya. Ini di jalur kuno, jalur lama. Waktu itu kemudian dengan jatuhnya Malaka ini dikuasai oleh Portugis, semua yang lewat situ harus bayar pajak, kartas. Nah, Belanda kemudian menemukan jalan untuk lewat itu dari ujung Afrika, yang paling bawah itu dia langsung, kamu bisa lewatin ini loh, kamu bisa lepas dari pengaruh Portugis ini, dari pajak Portugis ini, kalau kamu berani lewat laut bebas ini. Laut bebas di Samudra Hindia, makanya Belanda mendarat pertama di mana? Di Banten. Jadi bukan lewat jalur tradisional, lewat pesisir, nyisirin pesisir. Dia lewat nembus dari bawah sampai mendarat di ujung Pulau Jawa, yaitu Banten. Untuk apa? Menghindari Malaka, menghindari Portugis. Padahal itu lautnya kalau kondisi normal saja ombaknya 3 meter. Ini 3 meter gitu ya. Kalau dalam kondisi pasang, ombaknya 12 meter. Jadi menjajah itu juga butuh keberanian gitu ya. Nah, akhirnya kemudian sampai di Banten, Cornelis de Houtman kemudian berkonflik dengan penguasa-penguasa lokal, kemudian balik ke Belanda. Setelah itu datang Van Neck ke Banda lewat rute yang hampir sama tapi menjelajah lebih jauh. Kapalnya berangkat 4, pulang tinggal 2. Tapi untungnya 400%. Nih tanya sama para pendiri startup. Kalau Anda tahun pertama Anda, ekspedisi pertama Anda mendapatkan keuntungan 400%, apa yang Anda lakukan selanjutnya? Ya, funding seri kedua kan, gitu ya. Ya datang lagi ke venture capital gitu ya, pembukaan, penggalangan dana lagi. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Belanda pada waktu itu, sehingga kemudian terkumpullah Heren 17, 17 tuan-tuan ya, tuan-tuan yang 17 yang kemudian mendirikan apa? VOC, ya, Verenigde Oost-Indische Company. Ya, yang kemudian diberikan hak oleh kerajaan Belanda untuk memonopoli aktivitas kolonial di wilayah yang kemudian menjadi wewenang kerajaan Hindia Belanda. Maka VOC punya hak oktroy, dia bisa bikin pasukan, dia bisa bikin benteng, dia bisa bikin duit. Ya, ngomong-ngomong soal duit, ini salah satu contoh kenapa masa lalu membentuk masa depan kita. Kenapa kita menyebut alat transaksi kita sebagai duit? Bahasa mana itu? Duit itu bahasa Belanda. Duit itu adalah pecahan mata uang terkecil yang dikeluarkan oleh VOC. Jadi bahkan untuk hal sekecil itu pun kita tidak bisa lepas dari apa yang terjadi di masa lalu kita. Ya, apalagi untuk banyak hal yang besar. Tapi karena waktunya terbatas, kalau mau cerita soal macam-macam bisa panjang, jadi saya ringkas saja. Intinya adalah kolonialisme kemudian menciptakan takdir baru bagi bangsa-bangsa di Asia Afrika, termasuk di Asia Tenggara. Jadi pada waktu itu, kalau Portugis, dia puas dengan menguasai jalur perdagangan. Kalau Belanda, karena dia pedagang yang mungkin upaya mengoptimalkan profitnya luar biasa, dia ingin menguasai sampai ke proses produksi. Maka mereka tidak cuma menguasai pesisir-pesisir, mereka merengsek sampai ke dalam dan kemudian membuka perkebunan-perkebunan dan mengekstraksi tambang-tambang. Jadi mereka mengelola proses dari A sampai Z untuk kemudian dijual ke pasar internasional. Karena mereka juga berada di dalam kompetisi yang ketat di Eropa. Maka Belanda kemudian menjadi salah satu kekuatan yang paling utama di Eropa. Indonesia, wilayah yang kemudian dikenal dengan sebagai Indonesia, waktu itu masih Hindia Belanda tentu, itu menyumbangkan pendapatan yang luar biasa bagi Belanda sehingga mereka bisa bangun Rotterdam, Amsterdam gitu ya. Jadi keuntungan tanam paksa dan berbagai kebijakan kolonial yang lain. Nah, termasuk juga infrastruktur yang dibangun, seperti tadi bicara soal Dendels, atau kita bicara soal jalur kereta api. Yang kemarin baru mudik ke Jawa siapa? Boleh angkat tangan. Kalau Anda perhatikan, di semua stasiun yang Anda berhenti di situ, di sekitarnya
pasti ada pabrik gula. Ya, Jogja ada Madukismo, Solo ada apa? Sekarang jadi Colomadu kan. Ada di Semarang, Pekalongan itu tempat mengumpulkan tebu, untuk kemudian diproses untuk jadi gula. Untuk kemudian dibawa kemana? Bawa ke Batavia, dikapalkan oleh VOC atau Belanda, kemudian ke pasar internasional. Gitu. Jadi infrastruktur itu dibangun bukan untuk mempermudah pergerakan nenek dan kakek kita. Itu dibangun untuk mempermudah penghisapan atas sumber daya nasional kita. Jadi perubahannya penting dalam dua hal. Kolonialisme membawa dua hal. Pertama, bangsa-bangsa yang merdeka di Asia Tenggara kadang perang satu sama lain, kadang saling menguasai satu sama lain, tapi relatif setara satu sama lain, kemudian menjadi bagian dari sebuah imperium global, tapi diletakkan sebagai pinggiran. Nah, jadi bangsa-bangsa Asia Afrika menjadi periferi, menjadi pinggiran dari sebuah sistem global yang pusatnya ada di Eropa. Tapi fungsinya cuma untuk menyediakan bahan mentah, dan kemudian bahan mentah ini diolah untuk mendapatkan nilai tambah di metropolisnya. Ini yang oleh Soekarno gitu ya, kemudian dikatakan ketika kita merdeka pun kalau hubungannya masih seperti ini, sebenarnya hubungan kita tetap sama. Ini masih ada apa yang disebut oleh Soekarno sebagai nekolim, neokolonialisme, imperialisme. Karena pada dasarnya imperialisme adalah upaya untuk memastikan relasi itu, International Division of Labor, pembagian kerja internasional, di mana bangsa-bangsa terjajah adalah mereka yang menyediakan bahan mentah dan menjadi pasar bagi barang-barang dengan nilai tambah. Ini kemudian nanti akan menjadi identitas ekonomi dari bangsa-bangsa terjajah. Keunggulan komparatifnya ya produksi bahan-bahan mentah itu. Gitu ya. Kemudian ini yang pertama, di level internasionalnya adalah International Division of Labor yang menempatkan bangsa-bangsa Asia Tenggara termasuk kemudian Indonesia, yang kemudian menjadi Indonesia sebagai periferi dari sebuah sistem global yang menempatkannya sebagai penyedia bahan mentah, ekstraktif. Ekonominya akan berbasis komoditas. Kemudian yang kedua, untuk melanggengkan ekonomi yang sifatnya ekstraktif ini, dia harus membangun sistem sosial politik, sosial ekonomi politik yang menopang itu. Caranya bagaimana? Harus ada stratifikasi yang jelas supaya ada elit yang menopang eksploitasi itu. Harus ada elit-elit yang rela menjadi alat dari kekuasaan kolonial itu gitu ya, untuk kemudian memuluskan ekstraksi itu. Maka kata Anne Booth, sejarawan ekonomi dari SOAS atau juga dari para pengamat sejarah ekonomi yang lain, Indonesia itu pada waktu itu menghasilkan banyak hal. Salah satu produsen terbesar kina waktu itu penting karena satu-satunya obat malaria itu kina. Kemudian produsen kopi yang besar, maka kita punya Java, gitu ya, bahasa Java itu ya, karena kopi Jawa populer, kopi dari Indonesia populer. Tapi tidak semua orang yang memproduksi itu bisa menikmatinya, maka kita punya yang namanya kawah daun, ya kopi tapi dari daun. Kenapa? Karena yang menanam kopinya sendiri tidak bisa menikmati kopinya. Kenapa? Karena kopi-kopi yang terbaik dipilih dan akan dikirimkan ke pasar internasional. Mereka tidak menikmatinya sendiri. Ketika Hindia Belanda menjadi salah satu kontributor ekonomi terbesar bagi Belanda, maka Belanda menyebutnya sebagai Zamrud dari Katulistiwa, gitu ya, Zamrud Katulistiwa, karena dia seperti Zamrud di mahkotanya Ratu Inggris. Gitu. Jadi Zamrud Katulistiwa itu jangan terlalu bahagia disebut Zamrud Katulistiwa, ya, karena sebenarnya itu sebutan yang digunakan oleh bangsa Belanda untuk menyebutkan kontribusi dari tanah jajahannya yang namanya Hindia Belanda itu. Yang paling besar, paling menonjol adalah Zamrudnya, ya, Zamrud Katulistiwa itu ya Hindia Belanda itu. Tapi kemudian untuk menopang itu, meskipun dia eksportir terbesar banyak komoditas penting, ternyata
colonial surplus, ya, jadi jumlah keuntungan yang didapat dari proses ekonomi itu yang kemudian diambil ke metropolis dan tidak mengalir ke wilayah jajahan itu sangat besar. Bahkan dibandingkan Inggris, colonial surplus Belanda itu jauh lebih besar. Nah, ini membuat ada ketimpangan yang luar biasa. Pertama, ketimpangan antar kelompok etnis. Maka ekonomi kemudian dari periode Belanda ini terpusat dan mengidentifikasikan diri dengan identitas-identitas etnis. Kedua, ketimpangan yang basisnya region, ya, karena struktur tadi untuk memudahkan eksploitasi semuanya dipusatkan di Jawa, yang paling terhubung adalah Batavianya. Gitu. Pembangunan sangat terpusat di Jawa dan sangat terpusat di Batavia yang kemudian menjadi Jakarta. Jadi keterpusatan ini menciptakan ketimpangan yang luar biasa. Tahun 1929 ketika Belanda melakukan survei, hanya 6% penduduk Hindia Belanda yang bisa baca tulis. 6%. Jadi ketika, ini sering diulang jadi nggak lucu lagi, Pak Anies pernah ngomong ini ya. Ketika Soekarno bicara, beri aku 1000 orang tua, niscaya aku cabut Semeru dari uratnya, beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. 10 pemuda itu yang bisa baca tulis cuma 1 orang. Nulis namanya saja mungkin tidak bisa, tapi mereka bisa mengubah dunia, gitu ya. Anda bisa nulis nggak? Bisa mengubah dunia nggak? Nah ini pertanyaan yang saya kira penting untuk dijawab. Itu satu. Jadi dari situ itu memunculkan banyak problem, banyak tantangan yang masih harus kita urai sampai hari ini. Ya di level domestik problem kita masih banyak ya, problem-problem sosial yang berkaitan dengan integrasi antar masyarakat. Ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan kolonial tadi misalnya. Sentimen antar etnis, sentimen antar agama, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, politik kita yang kemudian sangat rentan politik identitas dan seterusnya. Ini sangat erat kaitannya dengan kutukan yang muncul dari kebijakan kolonial ini. Belum lagi kemudian nanti kita akan menyaksikan bagaimana kebijakan ekonomi yang tadi baik di level domestik maupun di level internasional yang menempatkan Indonesia sebagai international division sebagai perifer dalam International Division of Labor ini akan berlanjut. Ketika Indonesia merdeka, gagasannya adalah untuk memutus hubungan itu. Jadi di level internasional, dia untuk memutus posisi Indonesia sebagai perifer, sebagai penyedia raw materials. Maka Soekarno bicara soal nasionalisasi ekonomi, maka Soekarno bicara soal Takari tahun berdiri di atas kaki sendiri, maka Soekarno bicara soal Trisakti. Apa itu Trisakti? Ya, salah satunya adalah berdikari secara ekonomi gitu ya. Kemudian di level lokal ya tadi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dua hal ini yang berkaitan satu sama lain. Apa yang terjadi di level global, Indonesia sebagai penyedia raw material saja tadi ini mensyaratkan dan menimbulkan ketimpangan. Jadi ini dua hal yang bertautan, yang terjadi di level global dan yang terjadi di level nasional. Jadi karena Indonesia ditempatkan sebagai perifer dalam sistem pembagian kerja internasional, maka dia mensyaratkan ketimpangan di level nasional dan dia menimbulkan ketimpangan di level nasional itu. Yang itu coba dibongkar melalui kemerdekaan, melalui revolusi kemerdekaan, tapi gagal. Yang terjadi kemudian lambat laun kita mengembalikan posisi Indonesia sebagai penyedia bahan mentah. Karena ini paling mudah, ya, elitnya kemudian berperilaku sama seperti perilaku para elit lokal ketika Belanda berkuasa. Ya, daripada riset panjang-panjang, bikin inovasi-inovasi gitu ya, mendingan dekat-dekat penguasa, dapat konsesi sawit, dapat konsesi tambang, dapat konsesi ekstraksi macam-macam, yang dengan itu bisa kaya dengan santai gitu ya. Tapi itu kemudian membuat Indonesia tetap berada di dalam posisi sebagai penyedia bahan mentah, yang kemudian di domestik dia pasti melanggengkan ketimpangan. Nah ini yang tantangan pertama yang
yang kita hadapi ini kutukan masa lalu yang seperti itu, gitu ya. Karena ekonomi kita basisnya ekstraktif, ini akan memunculkan politik ekonomi yang koruptif. Karena kalau Anda mau kaya dalam ekonomi yang ekstraktif, ya syarat yang paling penting Anda miliki adalah kedekatan dengan kekuasaan. Maka orang-orang kaya di Indonesia, gitu ya, banyak yang mengandalkan kedekatan dengan kekuasaan. Maka kita kenal istilah cukong pada masa Orde Baru, gitu ya. Kan jenderal-jenderal menguasai politik tapi nggak bisa bisnis, maka mereka menitipkan bisnis mereka kepada sebagian konglomerat yang mereka bisa andalkan. Yang ini kemudian menciptakan ketimpangan yang luar biasa, menciptakan ketidakadilan yang luar biasa karena kemudian mereka mendapatkan perlindungan luar biasa untuk menguasai tanah, menguasai hutan, menguasai tambang dan macam-macam. Nanti tahun 70-an semakin beragam konglomeratnya, tapi modus operasinya sama. Mereka beroperasi di sistem ekstraktif seperti ini. Nah ini yang kemudian saya kira tantangan kalau kita mau bicara masa depan Indonesia, tantangan kita yang pertama adalah membongkar kutukan masa lalu ini. Ya. Kutukan masa lalu yang pertama adalah bagaimana Indonesia bisa lepas dari posisinya sebagai sekedar penyedia bahan mentah dalam International Division of Labor. Semua urusan ini soal rupiah kita volatile, kemudian naik tanpa bisa kita kendalikan, gitu ya. Salah satu kaitannya dengan karena kita tidak punya basis industri yang kuat. Kenapa kita tidak punya basis industri yang kuat? Karena ekonomi kita mengandalkan komoditas, mengandalkan ekonomi basisnya ekstraktif. Kenapa ekonomi kita mengandalkan ekstraktif? Ini kemudian berkaitan dengan kutukan kedua yang kita hadapi, ya. Karena Indonesia kemudian ditempatkan seperti itu, elit-elitnya kemudian menikmati hidup di dalam kondisi yang seperti itu karena mereka bisa kaya dengan mengandalkan kedekatan politik. Maka untuk bertahan tetap kaya, mereka berupaya menguasai politik. Maka kita mengenal istilah oligarki, ya, para orang-orang kaya menggunakan uangnya untuk menguasai politik, beli partai politik, jadi politisi, menguasai media dan seterusnya. Jadi Indonesia masa depannya akan begini-begini terus. Kita akan berada dalam middle income trap. Kita akan menjadi pasar yang besar tapi tetap saja hanya menyediakan bahan mentah kecuali kita mampu membebaskan diri dari cengkraman kekuasaan politik, elit yang merawat dan melanggengkan ekonomi yang berbasis ekstraktif. Yang ini merupakan sesuatu yang dibawa oleh penjajahan Belanda dan ingin dibongkar oleh revolusi kemerdekaan Indonesia. Ini yang satu. Jadi mampukah kita keluar dari sini? Maka saya senang sekali hari ini kita bicara di Bukalapak, ya, Bukatoks. Karena ya ini sektor-sektor yang saya kira kita harus dorong untuk terus tumbuh. Karena dengan begitu kita bisa keluar dari ketergantungan dari ekonomi ekstraktif. Ya, maka mari kita dorong kawan-kawan untuk menjadi entrepreneur beneran, gitu ya, bukan entrepreneur yang mengandalkan koneksi dan kedekatan politik. Itu yang pertama. Kalau kita mau bicara tentang bagaimana membongkar kutukan masa lalu. Kutukan yang kedua adalah kutukan geografis. Ya, geography is destiny. Kalau kata para ahli geopolitik, menteri, perdana menteri, presiden itu datang silih berganti, tapi gunung, laut, samudra itu tetap di situ. Walaupun dia tidak menentukan takdir suatu negara, tapi dia memberikan batasan-batasan pilihan yang dihadapi oleh suatu negara. Dan disinilah pada zaman inilah saya kira ungkapan yang sering kita dengar ketika SD, ya, kita berada di antara dua samudra dan dua benua itu menjadi sangat relevan. Karena dua samudra inilah yang akan menjadi panggung dari abad 21. Kalau abad 20 panggungnya itu daratan Eropa, the Eurasian heartland. Abad 21 hampir semua ahli sepakat akan ditentukan takdirnya oleh apa yang terjadi di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hari ini coba tengok misalnya jalur perdagangan yang paling penting adalah jalur yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lebih dari separuh perdagangan dunia lewat Selat Malaka.
Itu makanya Singapura kaya raya. Harusnya kita juga bisa kaya raya gitu ya. Tapi Singapura yang kaya raya. 60% energi yang kemudian masuk ke negara-negara kaya di Asia Timur ya lewat kawasan ini juga. Maka kita menyaksikan seiring dengan pergeseran kekuatan ya, Cina memiliki peningkatan ekonomi sehingga kemudian memiliki uang yang cukup untuk berinvestasi pada kekuatan militer dan kemudian berdampak kepada perimbangan kekuatan yang bergeser, terjadi shift. Jadi secara ekonomi terjadi pergeseran ke timur, shift dari barat ke timur. Kita mengalami, kalau dulu kolonialisme menciptakan great divergence, ya, pemisahan yang besar sehingga bangsa-bangsa selain barat jadi tertinggal. Sekarang kita masuk ke dalam era great convergence, di mana jarak itu kemudian hilang. Ini maka terjadi juga di sepak bola kan. Senegal hampir lolos tapi kalah karena kartu kuning ya. Jepang, Belgia juga hampir seimbang. Banyak juara-juara yang diramalkan favorit ternyata terjungkal. Ini great convergence. Ini terjadi juga di dunia kita hari ini. Selain tapi great convergence ini kemudian membawa ekonomi dunia kembali kepada periode prakolonialisme, ya, di mana ekonomi kemudian akan sangat dipengaruhi oleh size-nya. Kalau dulu size jadi tidak penting karena teknologi, revolusi industri. Nah ini PR sudah saya tunaikan ya, bicara revolusi industri ya. Revolusi industri menciptakan teknologi gitu ya, dan membuat jumlah luas tanah yang Anda miliki tidak begitu berpengaruh, jumlah penduduk yang Anda miliki tidak begitu penting. Maka Eropa menjadi negara-negara yang paling maju, Barat menjadi kekuatan yang paling maju. Tapi sekarang dengan terjadinya penyebaran teknologi, difusi teknologi, semuanya jadi sudah bisa berteknologi. Cina bahkan sekarang sudah terdepan dalam beragam teknologi, termasuk teknologi cloning dan macam-macam gitu ya, yang akan menjadi teknologi masa depan. Terjadi great convergence gitu ya. Karena terjadi great convergence, maka size jadi matters lagi. Karena size matters, siapa yang paling besar? Cina, India, maka kemudian dia menjadi kekuatan-kekuatan yang besar. Maka terjadi shift dalam balance of power, dunia bergeser ke timur. Takdir yang pertama yang harus kita hadapi adalah kutukan dari masa lalu itu. Mampukah kita membongkarnya dengan menciptakan politik yang lebih sehat, ekonomi yang lebih sehat. Politik yang bebas dari kontrol oligarki dan ekonomi yang bebas dari ketergantungan kita pada ekonomi ekstraktif. Itu satu. Kemudian kedua, kutukan geografi, seberapa mampu kita menempatkan diri di dalam pergeseran geopolitik global yang menawarkan banyak kesempatan. Jepang, Cina berkompetisi menawarkan proyek-proyek infrastruktur, Amerika Serikat dan seterusnya. Nah, mampukah kita menjadi bangsa yang menemukan kesempatan di dalam kontestasi yang akan semakin sengit di Samudra Hindia dan Pasifik itu? Atau kita akan menjadi pelanduk yang terjepit mati di antara kompetisi para gajah. Nah, saya kira pertanyaan itulah yang akan menentukan kalau pertanyaannya masa depan Indonesia akan seperti apa. Jawaban saya adalah tergantung pada jawaban kita, bukan jawaban lisan, tapi jawaban berupa tindakan atas dua kutukan itu. Mampukah kita membebaskan diri dari ekonomi ekstraktif? Mampukah kita membebaskan diri dari politik koruptif yang melanggengkan kekuasaan oligarki? Ketiga, mampukah kita menjadi bangsa yang cerdas menangkap peluang ditawarkan oleh pergeseran dari barat ke timur itu? Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja Bukalapak.